Baik, saudara-saudara sekalian, saya membawa kita kembali untuk melihat apa kebenaran Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Kita sudah 4 minggu berturut-turut, ya, hari ini minggu yang keempat. Kita sudah melihat panjang lebar tentang faithfulness of God, ya, tentang kesetiaan Allah, ya, kesetiaan Allah. Kalau kita melihat kesetiaan Allah ini, kita sudah lihat dari minggu pertama. Apa sih itu kesetiaan Allah? Yaitu kesetiaan yang Allah miliki, ya, kesetiaan yang Allah nyatakan kepada kita. Nah, kita sudah lihat secara artinya, maknanya. Lalu minggu kedua kita sudah lihat bagaimana kesetiaan Allah itu dilahirkan dalam diri orang percaya. Ya saudara, sebelum kita mengenal Tuhan, kita nggak mengerti yang namanya kesetiaan Allah. Ya, dulu sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, sebelum kita dilahirbarukan, saya mau kasih tahu, kita nggak tahu yang namanya kesetiaan Allah. Kita nggak pernah bisa tahu dan juga nggak pernah bisa menjalankan yang namanya bagaimana setia dengan Tuhan. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita percaya Tuhan, kesetiaan yang kita miliki itu kesetiaan kepada dunia. Kesetiaan yang kita miliki itu kesetiaan kepada iblis dan setan. Sebelum kita mengenal Tuhan, kesetiaan yang kita miliki itu adalah kesetiaan kepada Mammon, kepada segala gemerlapnya dunia ini. Tapi begitu Tuhan Yesus menangkap kita, lalu Dia menyelamatkan kita, pada waktu itulah kita dikasih tahu bahwa kita harus mengenal yang namanya setia kepada Tuhan, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, menarik sekali bahwa akhirnya setelah kita percaya, bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat, kesetiaan yang kita miliki bukan lagi kesetiaan yang lama, tidak lagi kesetiaan yang dulu di dalam dunia ini. Tapi ketika kita sudah di dalam Kristus, kesetiaan kita adalah kesetiaan yang dilahirkan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga kita bisa lihat orang yang dulunya tidak pernah ke gereja jadi ke gereja. Orang yang dulunya tidak begitu percaya Tuhan akhirnya mau cari Tuhan di gereja. Kenapa sih orang itu bisa berubah kayak begitu? Karena kesetiaan yang dikaruniakan Roh Kudus kepadanya. Lalu kita sudah melihat juga bagaimana kita bertumbuh di dalam kesetiaan. Bahwa kesetiaan yang kita miliki bukanlah kesetiaan yang instan, yang langsung jadi, gak bisa. Ternyata kesetiaan yang dikaruniakan Tuhan pada kita, itu kesetiaan yang butuh waktu yang panjang, kesetiaan yang butuh proses yang panjang, kesetiaan yang butuh progres yang panjang, mungkin seumur hidup, sampai kita sempurna pada kesetiaan itu. Nah, itulah kesetiaan yang kita hidupi hari ini di hadapan Tuhan. Dan itu juga lah kesetiaan yang dikerjakan Roh Kudus kepada kita. Nah, hari ini adalah minggu terakhir daripada bulan Agustus. Hari ini saya ingin kita melihat apa sih yang kita bisa pelajari dari kesetiaan Allah dipersuskan dengan kesetiaan manusia. Ketika ini dipertentangkan, dipersuskan, bagaimana kita melihatnya? Bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kebenaran di balik dua versus itu? Saudara, saya ingin kita melihat satu hal yang pertama, bahwa kesetiaan Allah itu bersifat kekal. Ya, slide yang pertama. Kesetiaan Allah bersifat kekal dan tidak berubah. Sedangkan kesetiaan manusia itu bersifat sementara, fana, ya, dan bisa berubah-ubah. Tadi Pak Hendro sudah sedikit menyinggungnya. Kesetiaan kita tidak ada bandingnya dengan kesetiaan Allah. Kesetiaan manusia itu sering kali berubah-ubah, tapi kesetiaan Allah selalu bersifat kekal dan tetap tidak berubah-ubah. Saya baca kembali Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, ratapan hidup menuliskan bagian ini bukanlah dalam situasi yang baik. Menarik sekali, ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Saudara tahu Nabi Yeremia? Ini satu-satunya nabi yang sepanjang hidupnya itu menangis. Ini satu-satunya nabi yang sepanjang hidupnya meratap aja. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Kau izinkan bangsa ini hancur Tuhan? Kenapa Kau izinkan bait Allah, tembok Yerusalem runtuh Tuhan? Sepanjang pelayanan Nabi ini cuma taunya nangis saja. Nangis saja, karena dia lihat bagaimana umat Tuhan menderita, pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan hancur. Sehingga dia tulislah kitab ratapan. Kita pikir dia menulis di tengah-tengah kesuksesan Israel? Tidak. Kita pikir Yeremia menulis ratapan ini di tengah-tengah kemakmuran bangsa Israel? Enggak. Kita pikir dia menulis kitab ratapan ini di tengah-tengah bangsa Israel lagi kuat-kuatnya imannya mereka? Tidak. Justru saat itu bangsa Israel sedang terpuruk di dasar yang paling dalam. Mereka sedang menderita, sedang di dalam penganiayaan yang sangat berat. Mereka sedang kalah, sedang ditawan. Tapi di tengah-tengah itu si Yeremia ini bisa melihat, di tengah-tengah situasi yang buruk itu, dia melihat jauh pada satu titik, dan di situ dia melihat bagaimana Tuhan begitu setia menyertai umatnya, sampai dia katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Jadi nampaknya kalau kita lihat kesetiaan Tuhan, Tuhan tidak melihat situasimu. Mungkin hari ini kamu lagi sedang sangat berduka, atau kamu lagi sedang menderita, kamu lagi sedang stres, depresi mungkin. Mungkin kamu sedang menghadapi suatu masalah yang gak selesai-selesai. Ada satu pekerjaan yang kamu khawatirkan, masa depan yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Di tengah-tengah keterpurukan kita itu, sebenarnya masih ada Tuhan yang setia. Amin, saudara-saudara. Masih ada Tuhan yang setia. Ini yang saya katakan kemarin, Tuhan setia kepada umatnya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia kepada bangsa Israel. Padahal kalau kita melihat bangsa Israel selalu memberontak terhadap dia. Ada kalanya bangsa Israel meninggalkan iman mereka di hadapan Tuhan. Ada kalanya bangsa Israel itu melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, menggantikan Tuhan dengan patung dan sebagainya. Apakah Tuhan berhenti setia kepada mereka? Enggak. Tuhan tetap setia. Wow. Tuhan enggak oportunis seperti orang yang mencari kesempatan. Oke, kalian sudah enggak setia sama saya ya. Oke, kalian sudah percaya dewa-dewa lainnya. Oke, kalian sudah enggak lagi beriman sama saya. Ini kesempatan saya buang kalian. Selesai, saya enggak lagi pilih kalian. Saya pilih bangsa Mesir aja. Saya pilih bangsa Filistin aja. Saya tinggalkan kalian. Tuhan enggak begitu. Tapi coba lihat kesetiaan manusia. Ya, ketika istri kita nggak menyenangkan kita, gitu ya, kita udah pikir-pikir mau ganti istri, gitu ya. Ya, lihat aja di luar sana. Mungkin di dalam gereja tidak ada. Ya, nggak cocok dikit aja, pakai kesempatan nggak cocoknya itu. Kami udah nggak cocok, saya udah nggak cocok sama kamu. Kamu juga udah nggak cocok sama saya. Udah, kita udah nggak cocok, ya udah, sudah selesai. Saya cari yang lain, kamu cari yang lain. Di mana kesetiaan kita? Kesetiaan Allah gak habis-habis. Kamu mau memberontak terhadap dia, kamu mau tidak percaya dia, kamu mau membuang imanmu sekalipun, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya. Ini Tuhan yang terlalu setia. Kita lah yang sering kali tidak setia seperti dia. Harusnya kita belajar dong dari Tuhan. Ya.
Mungkin kalian bilang, aduh Mose susah Mose. Gimana mau setia? Kalau dia tidak setia sama saya, gimana saya setia sama dia? Kan gitu kan tuntutan manusia itu. Kita tuntut orang yang setia sama kita. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita membandingkan ordo manusia dengan ordo Tuhan, Tuhan itu ordonya di atas, kita ordonya di bawah. Biasanya orang yang di bawah gampang setia kepada atasan, betul? Kita karyawan, kita pekerja harian, kita gampang sekali menyatakan setia kita kepada bos kita, atasan kita. Betul? Tapi orang yang di atas biasanya susah setia kepada orang yang di bawah. Kenapa? Karena dia punya derajatnya tinggi, dia merasa yang di bawahnya nggak perlulah segitulah, ya. Tapi Tuhan kita beda. Dia di atas, dia ordonya di atas. Dia menyatakan kesetiaannya yang luar biasa pada kita yang di bawah. Harusnya kita juga membalas kesetiaan Tuhan. Dia udah setia sama kita, mestinya kita juga setia sama dia. Saudara, kita melihat di sini satu hal yang luar biasa. Satu ayat lagi, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, ini satu ayat yang luar biasa, saudara-saudara ya. Tuhan menyatakan janjinya kepada kita. Dia akan pegang janji itu, gak bakal dia batalin gara-gara kamu gak peduli dia, gitu ya. Saya mau kasih tahu ya, sejahat apapun kita sama Tuhan, dia akan tetap setia sama kita. Tapi saya mau kasih tahu, jangan memanfaatkan kesetiaan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap Tuhan. Ya, ada orang, kan Tuhan gak bisa menyangkal dirinya. Ya udah, aku mau hidupku suka-suka, mau hidup sembarangan, mau gak ke gereja gak masalah dong. Tuhan tetap setia. Saudara, jangan-jangan kita sedang menggenapkan bahwa sebenarnya kita tidak memiliki Tuhan, dan Tuhan tidak pernah pilih kita. Ini yang menarik, saudara-saudara ya. Nah, kita lihat kisah ini ya. Tuhan yang memiliki kesetiaan yang kekal, yang tidak berubah, dipersuskan juga dengan kesetiaan manusia yang fana, yang berubah-ubah. Kita lihat dalam satu peristiwa atau dalam satu kisah, itu kisah Abraham. Saya mau ingin kita melihat itu gitu ya. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memilih Abraham, dia memanggil dia dari negerinya, lalu dia suruh dia berangkat ke negeri yang akan ditunjukkan, yang akhirnya kita tahu itu negeri Kanaan. Dia mau mulai satu bangsa pilihan dari seorang yang bernama Abraham. Nah, waktu dia memanggil Abraham keluar dari negerinya, Tuhan menyatakan dua janji yang besar kepada Abraham. Saya rasa kita semua tahu cerita ini. Janji pertama yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah, Abraham, ya, aku memanggilmu, aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau. Janji penyertaan. Ini janji Tuhan pertama kepada Abraham. Yang kedua, Tuhan mau kasih janji yang kedua lagi. Ini janji yang hebat lagi. Aku akan mengadakan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Wow, dua janji ini. Coba kita bayangkan ya, kalau kita ini adalah Abraham. Wow, ini kita dapat dua janji yang luar biasa loh. Pertama janji penyertaan, yang kedua janji bahwa keturunanku akan menjadi besar atau menjadi banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi kita lihat seperti apakah janji Tuhan ini berjalan, dan kesetiaan Tuhan berjalan, kesetiaan Abraham berjalan dalam satu kisah, dalam dua janji ini. Kita lihat. Yang pertama kita lihat seperti apa kesetiaan Abraham kepada Tuhan dalam janjinya yang pertama. Ketika terjadi kelaparan di tanah Negeb, lalu Abraham dan semua orang-orang dia mulai kelaparan. Kemudian Abraham memutuskan membawa rombongan untuk pergi ke Mesir mencari nafkah di sana. Nah, waktu dia mau ke Mesir, dia ada satu ketakutan dalam hatinya. Dia tentu bingung.
mau tidak pergi bisa mati kelaparan. Kalau pergi ada satu ketakutan. Ketakutannya adalah jangan-jangan nanti Raja Firaun ambil paksa istri saya yang Sarah ini. Kebetulan Sarah waktu itu cantiknya luar biasa. Saya nggak tahu ya kira-kira seperti apa, pokoknya cantiknya luar biasa. Tahulah orang Yahudi, ya, gadis orang Yahudi itu cantik. Ini Sarah cantiknya luar biasa. Dia takut kalau raja akan ambil nih istrinya secara paksa. Rupanya ada kebiasaan orang pada zaman dunia kuno. Kalau ada seorang raja yang berkuasa luar biasa, kalau dia lihat ada orang asing masuk ke negerinya, istrinya cantik jelita, wah si raja kalau naksir ambil aja. Kalau suami nggak mau, bunuh dia. Itu ada kebiasaan kayak begitu. Nah, Abraham takutnya luar biasa. Dia mau ke Mesir, tapi nanti kalau dia ambil ini gimana ya? Padahal kalau Abraham ingat janji Tuhan, Tuhan akan menyertai aku, harusnya dia nggak takut, betul nggak? Tapi karena dia ketakutannya yang menyelimuti hatinya, maka dia melanggar sumpah kesetiaannya kepada Tuhan. Dia terpaksa mengorbankan kesetiaannya kepada Tuhan. Waktu dia sampai di Mesir, Firaun tanya, itu siapa? Dia bingung, mau kasih tahu nggak ya? Akhirnya dia bilang, oh ini ya, iya, oh ini adik saya. Dia nggak berani katakan itu istrinya. Ini adik saya. Wah, akhirnya si Firaun bilang, wah, syukur kalau dia adikmu. Kalau dia adikmu, enak dong, saya tinggal ambil aja. Kalau tadi istrimu, ya antara dua, saya bunuh kamu atau kamu relakan. Karena dia berbohong, dia bilang itu adiknya. Akhirnya si Firaun siap-siap memang mau ambil Sarah. Wah, akhirnya si Sarah dipanggil, akhirnya dia ambil. Saya rasa si Abraham deg-degan, bingung antara dua. Akhirnya dia ajak dia untuk tidur sama dia. Saudara, saya mau kasih tahu. Begitu dia mau tidur dengan Sarah, tiba-tiba Tuhan bicara kepada Firaun, kalau kamu sampai jama ini perempuan, mati kamu. Firaun langsung ketakutan. Akhirnya dia cari si Abraham. Apa-apaan kamu? Saya hampir mati gara-gara kamu gak ngomong ini istri kamu. Satu peristiwa yang sangat dramatis, saudara. Saya mau membawa kita mengerti bagaimana kesetiaan diversuskan di situ. Kesetiaan Abraham sudah runtuh. Karena rasa takutnya dia korbankan kesetiaannya. Dia gak percaya lagi pada penyertaan Tuhan, pada janji Tuhan. Tapi Tuhan gimana? Harusnya Tuhan marah dong. Abraham, harusnya kamu percaya dong pada janjiku. Tapi karena dia telah mengorbankan janjinya, mestinya Tuhan gak melindungi dong. Udahlah, biarin aja gitu kan. Tidak, Tuhan tetap setia pegang janjinya. Apa yang dulu dia ucapkan kepada Abraham, aku akan menyertai engkau, benar dia lakukan. Walaupun Abraham sudah melanggar, dia sudah mengorbankan kesetiaannya, Tuhan bilang, aku tetap setia pada janjiku. Sehingga ketika Sarah mau ditiduri sama Firaun, langsung Tuhan mengintervensi. Tidak bisa. Coba kalau manusia, kamu udah tidak setia sama saya, oke, sudah sampai sini ya, putus hubungan, selesai. Tuhan dah, apa yang dia ucapkan dulu, biarpun kita nggak setia dengan dia berkali-kali, Tuhan tetap setia. Peristiwa yang kedua, kita lihat versusnya di sini. Peristiwa yang kedua adalah ketika Abraham dijanjikan untuk punya keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Loh, sudah 75 tahun, sudah opa oma, anak itu gak kunjung datang. Hanya ketika Tuhan ucapkan janji itu kedua kali, bahwa kamu akan punya anak, keturunan menjadi besar, mereka dua ketawa, saudara. Ketawa. Kenapa ketawa? Alah Tuhan, kita udah dengar, ini udah opa oma ini, udah kakek nenek ini, masa lagi mau bisa punya anak? Tapi Tuhan bilang, iya aku tetap memang setia, akan pasti memberikan. Saudara, I
Akhirnya mereka dua, Sarah nggak sanggup lagi. Sekali lagi mereka mengorbankan kesetiaan mereka pada Tuhan. Si Sarah punya usulan, Pak, itu ada pembantu kita, tidur aja sama dia. Mungkin saya nggak bisa kasih anak sama papa, sudahlah, ini aja yang kasih anak. Toh sama juga keturunan kamu. Masa sih Tuhan nak memperkenankan anak kamu dengan dia? Si Abraham ikut, saudara. Akhirnya lahirlah Ismail, anak dari Hagar. Tuhan marah. Kenapa? Karena dia nggak setia. Dia nggak berpegang pada janji Allah. Kali ini dia gagal lagi. Sekarang kita lihat versinya kesetiaan Tuhan. Waktu dia melihat Abraham mengorbankan kesetiaannya, tidak sabar menunggu apa yang Tuhan janjikan, sehingga dia harus tidur dengan pembantunya. Harusnya Tuhan bilang, kalau saya yang Tuhannya, saya akan bilang, sudah, saya batalin anak perjanjian yang dulu saya mau kasih, udah batalin, saya mau cari orang lain deh. Apakah Tuhan buat itu? Enggak. Di usia 90 tahun, 75 ke 90, barulah Sarah tiba-tiba mengandung. Barulah anak perjanjian itu lahir, yaitu Ishak. Nah, di sini saya mau katakan begini. Saudara, jangan berpikir kesetiaan Tuhan itu bergantung pada kesetiaan kita. Enggak. Kesetiaan Tuhan itu bersifat mandiri. Kesetiaan Tuhan itu bergantung pada diri Allah yang tidak berubah. Kesetiaan Tuhan itu bergantung pada diri Allah yang bersifat kekal. Dia tidak bergantung padamu, dia tidak bergantung padaku. Jadi kalau hari ini kamu mengancam Tuhan, kalau engkau nggak mau dengar doaku, sudah, aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau kasih persembahan, aku nggak mau pelayanan Tuhan, udah, aku tinggalkan gerejamu, biarin gerejamu bubar. Kira-kira Tuhan akan seperti apa? Aduh, jangan deh, aku jantungan deh, jangan kayak gitu. Kira-kira Tuhan begitu nggak? Enggak. Kita mau jungkir balik di dunia ini, Tuhan tetap Tuhan yang tenang. Dia tetap pada rencananya, kesetiaannya. Dia tidak akan tergantung pada kita. Jangan pikir kamu bisa sandingkan kesetiaanmu dengan kesetiaan Tuhan. Tuhan, aku udah setia loh, mestinya kamu setia juga loh. Tidak ada urusan. Ya, kamu setia nggak setia, kurang setia, Tuhan akan tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak sebanding dengan kesetiaan kita. Lalu kita mau pertentangkan kesetiaan kita. Setelah kita merasa sudah setia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, oh kita minta Tuhan, mana dong balasin dong kesetiaanku. Wow, memang kamu sudah buat apa bagi Tuhan yang bernilai? Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, kesetiaan manusia itu, ya, nah itu dia. Kesetiaan Allah sangat besar, sangat luas, dan sangat dalam. Sedangkan kesetiaan manusia sangat kecil, sangat sempit, dan sangat dangkal. Ya, sangat besar kalau kesetiaan Tuhan. Salah satu kebesaran kesetiaan Tuhan adalah ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib. Dia menyediakan keselamatan, pengampunan akan dosa kita. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan. Ya, kalau kita mendengar satu istilah di dalam Alkitab, sering kita mendengar ada 2 kata yang selalu digandengkan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Selalu ada kata kasih, ada kata setia. Ya, ini diucapkan ratusan kali dalam Alkitab. Ya, kasih setia Allah, kasih setia Allah, berkali-kali. Arti daripada 2 kata itu apa sih? Saudara, ketika kita bicara tentang kasih, maka di dalam kasih itu ada kesetiaan Tuhan di situ. Ketika kita bicarakan kesetiaan, maka dalam kesetiaan Tuhan juga ada kasih Allah di situ. Maka ketika dia mengasihi dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Itu tidak cuma kasih toh, di dalamnya ada kesetiaan Tuhan di situ. Orang yang setia dia pasti mengasihi, orang yang mengasihi pasti dia setia. Ini sifat dasar daripada Tuhan, saudara.
Sifat dasar daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika didatangkan Tuhan Yesus kepada kita. Ada satu ayat dari 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kesetiaan Tuhan itu ada kaitannya dengan kasih dan pengampunan. Ketika kita datang dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih dengan penuh kesetiaan, Dia akan mengampuni dosa kita. Tuhan tidak pernah menolak kita, karena Dia komit pada kesetiaannya, Dia komit pada kasihnya. Karena itu kasih setia Tuhan begitu besar, begitu luas, begitu dalam, saudara-saudara. Kita bagaikan orang yang kecebur dalam lumpur, dan kita kotornya luar biasa. Lalu Tuhan datang menyelamatkan kita dari lumpur itu. Dia bersihkan badan kita, Dia kasih kita baju baru, sampai akhirnya kita bersih kembali. Ibarat seperti itulah kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita. Masih ingat dengan kisah orang Samaria? Kisah orang Samaria itu menggambarkan daripada Kristus sebenarnya. Kisah orang Samaria itu adalah orang Samaria yang baik hati. Ini menyatakan Kristus yang baik hati. Orang Samaria itu tidak bisa melewatkan begitu saja orang yang sekarat. Tapi orang Samaria ini mau menyelamatkan orang yang sekarat. Kristus juga mau menyelamatkan orang yang sedang sekarat karena dosa. Lalu yang menarik berikutnya adalah orang Samaria itu merawat orang itu. Dia membayar sejumlah harga supaya orang itu disembuhkan. Sama seperti Kristus yang juga membayar satu harga yang mahal. Lalu Dia merawat kita, memelihara kita menjadi umat pilihannya. Ya. Apa sih yang mendorong Yesus sehingga Yesus mau datang menyelamatkan kita yang najis ini, menyelamatkan kita yang kotor ini, menyelamatkan kita yang keras kepala ini? Apa? Tidak ada lain, karena kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia tidak bisa seperti itu. Ya. Manusia dari 100% kesetiaan Tuhan, mungkin kita 0,00001, saya nggak tahu. Pokoknya nggak terbatas, terlalu kecil, saudara-saudara. Sehingga apa? Kita susah sekali. Karena itu kita mesti belajar kesetiaan dengan Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Masalah kesetiaan. Dia ingin kita setia seperti Dia setia kepada kita. Saudara, kita harus belajar terus setia, ya. Jangan cuma setia di awal. Kita mesti setia dari awal sampai akhir. Itu yang bagus. Kalaupun itu nggak bisa, oke lah. Mungkin awal kamu nggak bisa setia, di pertengahan kamu juga nggak bisa setia. Minimal kamu setia di akhir hidup kamu. Karena itu kita mesti setia sampai akhir, betul tidak? Tapi ada orang, saudara-saudara, selama hidupnya nggak pernah setia. Tapi begitu mati dia mau kelihatan seperti orang setia. Saya sampaikan, ada seorang teman hamba Tuhan yang bercerita tentang jemaatnya seperti ini. Dia adalah seorang bapak. Dulu memang rajin ke gereja. Setelah itu tidak pernah ke gereja lagi, nggak mau ke gereja. Nggak tahu apa alasannya. Dibesuk berkali-kali, tetap nggak mau ke gereja. Bapak ini tetap menjadi anggota di gereja itu, tapi dia tidak mau ke gereja. Dia hanya ke gereja ketika Natal saja, sama Tahun Baru, sama Paskah. Dia baru ke gereja jam 3 momen itu saja. Semua yang lainnya tidak mau ke gereja. Walaupun didatengin, didoain, diajak, tetap tidak mau ke gereja. Sampai dia sudah tua renta. Satu ketika akhirnya dia meninggal. Dia meninggal, akhirnya tetap gereja itu yang melayani dia, karena dia tetap tercatat sebagai anggota di situ. Tapi nggak pernah injak gereja puluhan tahun. Dia malas ke gereja. Datanglah rombongan pendeta dan rombongan orang gereja untuk datang menutup peti bapak itu. Ini cerita pendeta ini. Waktu dia datang, dia lihat petinya. Wah,
Dia kaget karena si bapak yang meninggal ini ada salib di dadanya. Dia pakai jas dasi ya, ditaruh salib gede di sini. Terus dia ditaruh Alkitab di tangannya, ditaruh sini. Kemudian ada buku-buku rohani yang pernah dia baca ditaruh samping kiri. Kaset-kaset rohani juga ditaruh di situ. Sampai si pendeta ini bilang begini, saya melihat dia seperti orang yang mati di toko buku Immanuel. Ini orang selama hidupnya nggak pernah setia, tapi waktu matinya mau kelihatan seperti orang setia. Ini orang selama hidupnya nggak mau taat sama Tuhan, tapi waktu matinya dia mau kelihatan seperti orang taat. Ini orang dulu waktu hidupnya nggak mau beriman sungguh, tapi waktu matinya mau seperti orang beriman, seperti orang mau masuk surga. Kira-kira Tuhan tertipu nggak sih? Begitu Tuhan lihat dia, wah ini anakku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanku. Habis dia lihat salibnya gede sih, ada Alkitab di sini. Ya buku-buku rohani kiri kanan, kaset rohani juga ada di situ. Pasti Tuhan seneng ya, wah masuklah. Kira-kira tertipu nggak Tuhan? Enggak. Mau mati mau kasih 1000 salib di situ, 1000 Alkitab di situ. Peduli amat yang Tuhan lihat bagaimana kamu mengakhiri hidup kamu dengan setia atau tidak. Saya mau kita yang di sini walaupun sedikit, saya mau kita setia sampai akhir. Mari kita seperti pujian anak sekolah minggu yang sangat sederhana tapi doktrinnya luar biasa. Setialah, setia sampai berapa? Mati. Sampai mati. Lah, Oma Maria lebih tahu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas kebenaran yang Kau paparkan bagi kami. Ajar kami untuk terus setia. Walaupun kesetiaan kami tidak sebanding dengan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan kami tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak bisa disandingkan sedikit pun. Tidak bisa diversuskan. Tuhan, walaupun demikian kami mau melakukannya sesuai dengan konteks kami, versi kami. Engkau yang maha setia, ajarlah kami untuk setia, agar kami sempurna dalam kesetiaan itu. Ketika Tuhan datang, Kau mendapati kami dalam kondisi yang setia pula. Terpujilah Kau Tuhan, berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat. Dan firman Tuhan dan Roh Kudus terus membicarakan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.